Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 jurusan Sosiologi Agama Fakultas Usuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram. Kelas 3D semester 3. Dosen pengampu Muhammad Ali Sahbana, mata kuliah Psikologi Sosial. Di sini kami akan membahas tentang hubungan psikologi sosial dengan ilmu sosial lain. Nama Alia Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manusia sebagai objek psikologi sosial, yang dimana orang-orang cenderung percaya bahwa perilaku sosial seseorang itu dapat dipengaruhi oleh pandangan atau instingtif. Namun tokoh sosiologi mengatakan bahwa perilaku sosial seseorang itu dapat dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sepanjang hari. Dan kemudian tokoh sosiologi yang lain juga mengatakan perilaku sosial seseorang itu tidak hanya dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sepanjang hari atau pengaruh masa lampau. Perilaku juga bisa berubah karena pengaruh lingkungan. Perilaku sosial manusia di sini dibagi menjadi 4 perspektif. Yang pertama yaitu perspektif tingkah laku, yang dimana proses mental dan juga perilaku yang teramati berperan. Dalam menyelesaikan perilaku sosial, para behavior memasukkan perilaku dalam satu unit yang dinamakan tanggapan atau respon, dan lingkungan ke dalam satu unit yang dinamakan rangsangan atau stimuli. Contohnya, seperti jika ada seorang yang tersenyum kepada kita, otomatis kita juga akan tersenyum kembali padanya karena kita mendapatkan sebuah rangsangan. Jadi kita berpikir bahwa jika dia tersenyum kepada saya, berarti dia orangnya baik. Di sini behavior itu kan tingkah laku, di mana tingkah laku seorang itu dapat berpengaruh kepada insting kita juga. Yang kedua yaitu perspektif kognitif, yaitu kita mendapatkan pandangan dari seorang tapi kita juga mendapatkan wawasan. Jadi di saat pandangan kita terhadap seorang itu bahwa dia itu jutek, tapi ada wawasan yang kita dapatkan. Misalnya, dia orangnya jutek, tapi ada wawasan yang kita dapatkan, oh mungkin dia jutek karena ada sebabnya. Dan dari informasi yang kita dapatkan dari seorang bahwa dia itu sebenarnya tidak jutek. Jadi di sini muncul kebiasaan-kebiasaan juga bagaimana kita bersikap pada seseorang itu. Dan yang ketiga yaitu perspektif struktural, yang dimana sudah terstruktur dan sudah tersusun bagaimana cara mengemukakan insting dan kebiasaan dan yang lainnya. Di sini insting, kebiasaan, perilaku dan lingkungan juga berpengaruh terhadap pola perilaku seseorang. Contohnya, jika saya seorang guru, berarti saya berpikir bahwa jika saya seorang guru, kebiasaan saya di sekolah itu untuk mengajar. Jadi di sini kita udah tahu di mana posisi dan penempatan kita di dalam suatu lingkungan itu kayak gimana. Jadi kita bisa merubah perilaku kita. Jadi kita berpikir bahwa siap tidak siap, kita harus merubah perilaku kita sesuai dengan adat atau kebiasaan yang ada pada lingkungan tersebut. Dan yang terakhir yaitu perspektif interaksionis, yang dimana interaksi kita sama seorang itu baik yang dilihat dari aspek internal maupun eksternalnya. Jadi di sini kita sudah tahu posisi dan penempatan kita di mana. Misalnya dalam satu kelompok, perilaku dalam kelompok kita itu setiap orangnya berbeda-beda, tapi kita sudah memahami bagaimana perilaku setiap orang dalam kelompok kita tersebut. Jadi kita sudah tahu bagaimana cara berkompromi dan kita tidak memikirkan diri sendiri atau ego kita sendiri dari kesalahan-kesalahan. Jadi di sini intinya itu kita udah saling memahami. Saya atas nama Mardia, saya akan menjelaskan tentang letak psikologi sosial dalam ilmu psikologi. Ilmu psikologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari manifestasi dan ekspresi dari jiwa atau mental, yakni berupa tingkah laku dan proses atau kegiatannya. Proses psikologi sosial berlangsung pada lingkup sosial yang dapat mempengaruhi individu dan melahirkan studi tentang proses introspeksi dalam diri seseorang dan kaitan interaksinya dan introspeksi antara sesama. Di sini saya akan memberikan contoh manifestasi. Manifestasi artinya wujud atau bukti dari perkataan seperti janji, pernyataan, pendapat, ataupun keyakinan. Seperti memberikan kasih sayang. Inilah yang membuat psikologi sosial yang memfokuskan diri hanya pada variabel internal individu sebagai penentu perilakunya.
seperti memberikan motivasi, kebutuhan dan sebagainya. Mempelajari perilaku adalah objek dan fokus psikologi tak dapat melepaskan individu dan lingkungannya. Kita akan memperoleh pengetahuan yang berguna, tetapi tidak lengkap bila kita hanya melihat apa yang ada dalam diri individu. Kemudian memberikan penekanan pada pengarah kehadiran orang lain pada pikiran, perasaan, dan perilaku individu. Seseorang dapat disebut psikologi sosial jika dia berupaya memahami, menjelaskan, dan memprediksi bagaimana pikiran, perasaan, dan tindakan-tindakan orang lain yang dilihatnya atau bahkan hanya. Dan saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu hubungan psikologi dengan sosiologi. Psikologi juga merupakan pokok pembahasan dalam ilmu sosiologi, karena dalam ilmu sosiologi sendiri dikenal ada dua perspektif utama, yaitu yang pertama perspektif struktural makro, yaitu yang menekankan pembahasan pada struktur sosial, dan yang kedua yaitu perspektif mikro, yaitu yang menekankan pembahasan pada individualistik. Kita sering mendengar bahwa yang namanya ilmu psikologi adalah ilmu yang berkaitan persoalan perasaan, mental, perilaku, kepribadian, dan yang ada dalam diri manusia sebagai individu. Dan jika kita berpikir tentang sosiologi, secara umum cenderung kita memikirkan persoalan kemasyarakatan, kelompok, dan organisasi. Contohnya, misalkan si A mempunyai masalah dengan si B, maka si A dan si B akan berusaha untuk memecahkan masalah tersebut. Di samping si A dan si B ini berpikir solusi dari masalah tersebut, maka keduanya ini akan mengalami perasaan seperti sedih, gelisah, galau. Perasaan mereka juga sama apabila masalah tersebut bisa mereka atasi atau mereka bisa selesaikan, maka otomatis perasaan keduanya ini akan senang, bahagia, happy, gembira. Dari contoh tadi bisa disimpulkan bahwa hubungan psikologi dengan sosiologi sangatlah erat hubungannya, karena psikologi dengan sosiologi sama-sama membahas. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang konsep perilaku dalam pandangan psikologi sosial. Teori-teori awal yang dianggap mampu menjelaskan perilaku seseorang difokuskan pada dua kemungkinan. Yang pertama, perilaku diperoleh dari dua kemungkinan, yaitu yang pertama, perilaku diperoleh dari keturunan dalam bentuk insting-insting biologis atau dikenal dengan penjelasan natur. Dan yang kedua, perilaku bukan diturunkan melainkan daerah hasil pengalaman selama kehidupan mereka, dikenal dengan penjelasan nurtur. Penjelasan natur dirumuskan oleh ilmuwan Inggris Charles Darwin pada abad ke-19. Yang dikenal dalam teorinya dikemukakan bahwa selama perilaku manusia merupakan serangkaian insting yang diperlukan agar bisa bertahan hidup. Ada 4 perspektif, yaitu yang pertama, perspektif perilaku. Perspektif perilaku sini menekankan bahwa untuk dapat lebih memahami perilaku seseorang, seyogianya kita mengabaikan apa yang dipikirkan oleh seorang. Dan yang kedua, perspektif kognitif. Perspektif kognitif di sini menekankan bahwa pada pandangan bahwa kita tidak bisa memahami perilaku seseorang tanpa mempelajari
proses mental mereka. Dan yang ketiga, perspektif struktural. Perspektif struktural di sini menekankan bahwa perilaku seseorang dapat dimengerti dengan sangat jika diketahui peran sosialnya. Hal ini terjadi karena perilaku seseorang merupakan reaksi terhadap harapan orang-orang lain. Dan yang terakhir, perspektif interaksionis. Perspektif interaksionis di sini menekankan bahwa manusia merupakan agen yang aktif dalam menetapkan perilakunya sendiri dan mereka yang membangun harapan. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.